Dan pemirsa, saat ini kami sudah bergabung dengan pelaksana harian Ketua MUI Kabupaten Pasuruan, yaitu Kiai Haji Dumairi Naim. Pak Kiai, kita ingin tahu bagaimana respon dari MUI mengenai pembubaran kegiatan kajian yang terjadi di Pasuruan ini. Apakah itu dibenarkan atau mungkin Pak Kiai ada pandangan lain mengenai kegiatan kajian ini, Pak Kiai? Ya, kalau pandangan MUI, kita akan mengacu pada undang-undang ada ketentuan yang ada di MUI. Artinya faham-faham, pengertian atau pemahaman dalam satu agama yang tidak sesuai dengan agama yang kita anut Islam ya kita katakan itu sudah sesat ya. Nah kemudian hal-hal yang terjadi di Purwosari kemarin itu adalah suatu isu ya yang memprovokasi masyarakat kita yang sudah tenang, yang sudah adem ayem, kemudian disuguhi hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan dan kemauan masyarakat banyak. Tentunya itu sudah menyalahi hati nurani masyarakat itu. Nah, hal yang sebenarnya harus tidak terjadi, terutama di tengah masyarakat yang umumnya warga NU Nahdlatul Ulama yang berpahamkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini jangan dilukai ini. Kalau negara ya hadir di sana ya harus mengayomi jangan terjadi. Jadi hal-hal gerakan-gerakan seperti itu yang tinggal masalah mestinya ya aparatnya lebih tahu dulu. Ada seorang yang menjadi dalang misalnya ya, menjadi pemicu, tidak harus kita awasi itu. Karena informasi yang kita dengar memang mereka yang menggerakkan adalah orang yang bekas atau mantan dari pengurus HTI. Oke. Nah, kan sangat-sangat sudah. Sementara HTI sudah dibebas oleh negara. Ya. Nah, jadi harus ada konsekuensi dari pemerintah keamanan ya sebagai pengayom masyarakat untuk tidak terjadi yang seperti itu. Gitu Pak Kiai begini loh, kalau berbicara di sini kan judulnya adalah khilafah mengakhiri hegemoni dolar begitu, kemudian digantikan dengan dirham dan juga dinar. Tapi tadi ketika kita berbincang dengan Prof Muzakir menyebutkan bahwa ini kan hanya sebuah kajian, tukar pikiran, berdiskusi bersama, bukan berarti ingin melakukan hal tersebut begitu Pak Kiai. Samalah kalau kita berdiskusi soal kriminal, bukan berarti kita ingin menjadi pelaku kriminal Pak Kiai. Bagaimana MUI merespon soal ini Pak Kiai? Kita kembali tegaskan ya, pemikiran yang seperti itu sudah melukai ya, kepada kemauan dan sanubari masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar terasumsi dengan itu, ini sudah sudah kenyang dengan informasi yang viral tentang masalah bahannya HTI, tentang negara, ketatanegaraan negara, adanya paham-paham yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga ada yang memusyrikkan, mengkafirkan. Kan di sana kan yang mereka itu dianggap merdeka tapi terjajah kan sana. Kemudian memacu dirinya ya terkendalikan oleh dolar misalnya seperti itu. Ini semuanya di khilafah. Oke. Jadi khilafahnya dulu. Pak Kiai, tapi kalau di Pak Kiai sendiri mendapatkan informasi di lingkungan Pak Kiai di Pasuruan, sepak terjang dari Aswaja Tapal Kuda ini seperti apa sih Pak Kiai? Sebelumnya katanya sudah cukup lumayan lama ya berada di sana dan beroperasi di sana Pak Kiai. Kalau di Tapal Kuda, Aswaja atau Ahlus Sunnah awalnya sudah kondusif, adem ayem. Nah, memang ada katanya oknum-oknum yang bercokol di sana. Tapi selamanya kan tidak pernah memunculkan seperti itu. Ketika dia mengadakan satu gerakan, satu perkumpulan, satu kegiatan, yang justru di dalam penyampaiannya sampai ke sana arahnya, lah sangat tersinggung. Oke. Seperti rumah tangga sampean atau tetangga sampean ya, yang sudah kondusif kemudian ada yang berulah, ya tentunya akan tersinggung seperti itu. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin ke pihak kepolisian. Sekarang dari polisi sendiri ini kan tadi mengatakan butuh pendalaman lagi nih. Sudah berapa tahunnya mereka sudah beroperasi di sana, apa saja yang sudah dilakukan. Langkah dari polisi sendiri bagaimana supaya mungkin tidak lagi ada massa yang datang untuk menggerebek sebuah kegiatan tertentu begitu. Kemudian juga tentu untuk mengamankan supaya massa mungkin merasa lebih tenang, masyarakat di sana lebih tenang dari paham-paham tertentu. Silakan Pak Kapolres. Baik Mbak Tisa, jadi setelah kejadian semalam, pihak kepolisian langsung bergerak untuk melakukan pemeriksaan atau meminta klarifikasi dari pihak-pihak yang terkait.
terutama adalah pihak yang penyelenggara itu sendiri, di mana kegiatan tersebut dilakukan di salah satu rumah seorang warga yang ada di Desa Sumbersuko. Kemudian kami juga meminta keterangan dari para perangkat daerah kecamatan setempat, mulai dari kepala dusun, kemudian kepala desa, sampai Pak Camat. Apakah kegiatan tersebut telah memiliki izin atau telah menyampaikan informasi kepada pihak kecamatan, desa maupun dusun. Kalau di pihak kepolisian sendiri memang tidak menyampaikan atau tidak memberikan atau tidak menyampaikan informasi terkait dengan rencana kegiatan tersebut. Sehingga kami berdasarkan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2017 yang mengatur tentang izin keramaian dan izin kegiatan masyarakat lainnya, setiap kegiatan yang menghadirkan orang banyak atau menimbulkan kerumunan itu harus memberikan, harus meminta izin pihak kepolisian. Sehingga di dalam pasal 12 diatur bahwa kepolisian diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat. Serta juga di pasal 14 diatur berhak melakukan pembubaran ketika kegiatan tersebut tidak berizin. Jadi itu yang perlu kami garis bawahi, Mbak Tisa. Sekali lagi kami masih melakukan upaya pendalaman, pemeriksaan. Ada orang-orang yang diamankan tidak, Pak Kapolres? Pihak-pihak tertentu yang Kalau diamankan belum, tetapi kami masih dalam proses meminta keterangan. Tidak ada yang kami tahan, tidak ada yang kami amankan. Oke, baik. Sekarang terakhir saya ingin ke Prof. Muzakir. Prof. Muzakir, memang kebebasan kita untuk menyampaikan pendapat itu dijamin oleh undang-undang, ada dalam undang-undang. Tapi bagaimana ketika ada sekelompok masyarakat memiliki sebuah kegiatan, tapi kegiatan tersebut dirasa tidak sesuai dengan rasa kenyamanan kelompok di sekitar lingkungan tersebut. Bagaimana supaya tidak terjadi bentrokan satu sama lain, Prof. Muzakir? Bagaimana memberikan pemahaman ini, Prof. Muzakir? Ya, kalau misalnya kita rujuk pada Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 65, itu jelas sekali di situ. Kalau misalnya dalam kegiatan pengajian, pertanyaannya pengajian itu mengandung unsur ajaran sesat atau tidak. Kalau pengajian dari manapun kumpul, ya kalau kemudian nggak mengajarkan ajaran sesat itu ya boleh gitu. Kalau mengajarkan ajaran sesat, maka itu di Majelis Ulama sebagai wakil dari masyarakat, kemudian kepolisian, kejaksaan, namanya berkumpul untuk membahas mengenai apakah ajaran itu sesat atau tidak. Gitu. Kalau ajarannya tidak sesat, begitu ya, mengajarkan sesuatu yang benar. Kalau jalan agama itu mengajarkan Al-Quran dan hadis diajarkan seperti itu, ya itu kan nggak boleh dilarang. Tuh melakukan itu tidak boleh dilarang. Gitu. Maka nanti bisa dibaca kembali karena saya dulu bertanggung jawab diujilah Undang-Undang Nomor 1 tahun PNPS tahun 65 itu konstitusional atau tidak itu. Baik. Akhirnya Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 65 itu konstitusional. Artinya apa? Kalau ada dugaan-dugaan terjadinya orang mengajarkan satu ajaran yang diduga sesat, dikaji terlebih dahulu dan kemudian hasilnya disimpulkan itu sesat, barulah kemudian diberi teguran kepada pihak-pihak yang mengajarkan itu bahwa itu ajaranmu sesat, yang benar dibina kepada ajaran yang benar begitu. Jadi kalau itu sudah ditegur pertama, tegur kedua dan tegur ketiga, barulah kemudian masih juga mengajarkan seperti itu, barulah ada tindakan hukum administrasi pembubaran. Gitu. Jadi menurut pendapat saya bangunan konstitusi harus dijaga, tapi ketertiban juga harus dijaga, tapi teknik melakukan itu harus dihargai juga bahwa itu adalah bagian daripada hak konstitusional. Maksud saya bagian konstitusional menyampaikan pendapat, mengkaji sebuah ajaran itu boleh, ya tidak dilarang di dalam hukum. Dan kalau orang mengkaji itu tidak perlu ada izin-izin ya. Saya kira semuanya sama begitu ya. Ketika itu dulu ajaran komunisme itu dikaji secara ilmiah boleh gitu. Yang tidak boleh adalah menyebarkan ajaran komunisme. Oh saya kira terang benderang. Saya juga mengkaji semua ajaran itu juga nggak menjadi masalah. Esensi pokoknya adalah mengkaji itu boleh. Undang-undangnya mengatakan begitu gitu. Oke, baik. Terima kasih Prof. Muzakir atas waktunya. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami Kapolres Pasuruan AKBP Bayu Pratama Gubunagi. Kemudian juga ada pelaksana harian Ketua MUI Kabupaten Pasuruan Kiai Haji Dumairi Nalim. Terima kasih Bapak semua. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.